Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya yang terhormat kepada Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Putri Diana dengan NIM 21052061. Saya berasal dari Agam, Sumatera Barat, dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi dan mungkin sedikit sharing-sharing kepada rekan-rekan semuanya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau menambah wawasan untuk rekan-rekan pada pagi hari ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada presentasi kali ini saya membahas mengenai administrasi pendidikan. Kita mulai dengan memahami apa sih konsep dari administrasi pendidikan ini. Nah, secara definisi, administrasi menurut Hussein Usman adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M tambah 1I. Nah, ketika kita menjadi administrator atau manajer, maka ada 7M dan 1I yang harus kita kelola. M yang pertama yaitu man atau manusia, bahwa dalam suatu lembaga atau institusi yang dinaungi, artinya nantinya akan ada atau terdapat manusia yang perlu dikelola. Manusia itu berbagai macam latar atau kepribadian, mulai adanya perbedaan pendapat dan sebagainya ya. Yang selanjutnya itu money atau uang. Nah, uang di sini sangat sensitif jika dalam sebuah lembaga atau institusi, yang mana jika kurang saja Rp1 maka harus dipertanggungjawabkan. Nah, dan juga uang ini banyak membuat manusia terjerumus dalam kesalahan, contohnya korupsi dan penyuapan dan sebagainya ya. Selanjutnya itu metode, bahwa dalam menjadi seorang administrator itu terdapat metode, cara-cara gitu. Selanjutnya mesin, marketing, material, waktu, dan I yang satu ini adalah informasi. Maka dan tidak ada satupun di antara 7M dan 1I ini yang tidak membutuhkan pengelolaan. Kalau tidak dikelola secara baik dan benar, maka hal inilah yang akan menjadi bom waktu bagi sebuah institusi atau lembaga. Nah, tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Artinya setiap 7M dan 1I ini harus dikelola agar sumber daya itu bisa digunakan secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya pengertian administrasi. Administrasi berasal dari kata intensif, minister, yaitu artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Tentunya tujuan utama dari administrasi ini yaitu melayani, membantu customer, dan memenuhi kebutuhan customernya.
Dan administrasi ini tentunya harus memberikan pelayanan yang prima, yaitu pelayanan yang tertinggi untuk customernya yang berhubungan dengan pekerjaan ketetausahaan. Nah, administrasi juga menyangkut ilmu atau seni mengelola sumber daya yang 7M dan 1I yang tadi itu. Kenapa administrasi ini disebut juga atau ilmu atau seni? Karena dalam mengelola suatu lembaga atau instansi memerlukan ilmu dan seni untuk atau supaya agar masyarakat dapat terpenuhi kemauannya atau kebutuhannya. Seni yang bagaimana? Yaitu seni yang menyenangkan, bisa mengatur semuanya, yang ramah, dan lain sebagainya. Administrasi juga segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, artinya dalam sebuah instansi atau lembaga terdapat kerjasama sekelompok manusia yang mana pada akhirnya mereka bisa mencapai tujuan mereka. Perbedaan administrasi manajemen pendidikan. Nah, kita sering mungkin menyamakan ya antara administrasi dan manajemen, padahal mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana administrasi merupakan atau berorientasi pada non-profit, yaitu mereka artinya mereka bekerja tidak mencari keuntungan, melainkan untuk kebutuhan masyarakat atau lembaga sosial lainnya gitu. Berbeda dengan manajemen, mereka itu berorientasi pada keuntungan atau profit. Persamaannya yaitu untuk kontrol atau mengatur dan mengurus. Jadi manajemen dan administrasi ini sama-sama mengurus atau mengatur customernya itu. Dan juga persamaan kedua dalam pemakaian secara umum, administrator dan manajer itu sama ya. Nah, perbedaannya di sini terletak pada bahwa administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial. Contohnya saja pada rumah sakit, pendidikan, dan lainnya itu. Sedangkan manajemen cocok untuk lembaga-lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersial. Contohnya pada perusahaan-perusahaan, PT-PT, dan sebagainya. Nah, perbedaan yang signifikan antara administrasi dan manajemen yaitu terletak pada administratornya, itu pada administrasi dan pada bos dan pemimpin. Oke, dua sebutan tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama, bos itu lebih ke arah memerintah. Dia ingin berkuasa, menciptakan rasa apa? Yaitu rasa takut agar bawahannya itu mereka mau menuruti perintah dari bosnya tersebut. Bos itu mereka sering berkata saya, ya berbicara kurang baik atau kurang formal kepada bawahannya. Mereka juga suka menyalahkan dan juga tahu caranya menggunakan orang
menasehati dan berkata pergi. Kadang bos-bos mereka bertindak semena-mena pada bawahannya. Sedangkan pemimpin itu dia melatih bawahannya atau karyawannya untuk bekerja. Mereka tidak bertindak memerintah, melainkan mereka melatih. Dan juga pemimpin itu niat baik, menciptakan kebanggaan, berkata kita, bukan saya, kepada karyawannya. Pemimpin juga memecahkan masalah, bukan memberikan masalahnya atau memberikan masalahnya kepada bawahannya saja gitu. Pemimpin juga menunjukkan caranya melayani orang. Mari kita pergi, bukan menyuruh pergi. Nah, selanjutnya terdapat apa sih tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu? Tentunya yang pertama yaitu agar terwujudnya proses belajar dan mengajar yang bermakna. Di sini artinya yang bermakna itu antara interaksi antara pengajar dan murid atau mahasiswa harus atau dapat menciptakan rasa atau value-nya gitu loh, yang bisa menjadi kedekatan antara dosen maupun mahasiswa gitu. Nah, di sini diharapkan peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya atau potensi-potensi yang ada dalam dirinya agar dapat terekspos atau terlatih dalam lingkungan atau kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu memiliki kompetensi manajerial. Diharapkan peserta didik dapat memiliki kompetensinya dalam apapun itu, bisa terlatih. Mungkin saja nantinya kita bisa menjadi pemimpin, mungkin jadi kepala sekolah, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat, nagari, dan sebagainya. Nah, untuk apa? Yaitu untuk tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan tentunya untuk mencerdaskan siswa-siswi agar mereka dapat Nah, tujuan dan manfaat selanjutnya yaitu tentunya tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, tujuan yang bagaimana? Yaitu tujuan pendidikan sebenarnya adalah mencerdaskan siswa-siswinya. Nah, sebelumnya itu tentu siswa tersebut dapat mempraktekkan ilmu kompetensi dirinya dalam lingkungan sehari-hari. Nah, setelah tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, maka selanjutnya akan teratasilah masalah mutu pendidikan dengan manajemen pendidikan yang bagus, yang efisien, yang efektif. Maka ini tentu dapat meningkatkan mutu pendidikan kita ya. Dan selanjutnya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan pada akhirnya yaitu manajemen pendidikan dapat meningkatkan citra positif pendidikan. Tentunya setelah kita lulus dalam suatu sekolah atau perguruan tinggi, maka citra kita sebagai ini loh alumni dari instansi ini, misalnya alumni dari perguruan tinggi ini bisa atau bermanfaat
bagus loh public speakingnya gitu. Oke, selanjutnya lingkup fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu planning, organizing, motivasi, controlling. Nah, fungsi manajemen di sini yaitu Hersey dan Blackard. Sebuah lembaga atau institusi harus memiliki planning atau rencana-rencana dalam mengelola sumber daya yang 7M dan 1I tadi. Bagaimana mereka mulai dari merencanakan suatu rencana dan bagaimana pula mereka merorganizing semua rencana tersebut, kemudian motivasi apa, dan serta controlling. Mereka harus mengontrol bagaimana suatu lembaga tersebut berjalan dengan secara efektif dan efisien. Nah, lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu pengertian profesi. Karena nantinya kita akan mungkin setelah kita menamatkan pendidikan kita pada perguruan tinggi ini, kita akan melaksanakan atau melakukan sebuah profesi, insyaallah. Oke, secara etimologi istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi kata kuncinya di sini yaitu ahli. Tidak hanya bisa, tapi ahli. Dalam tidak semua pekerjaan disebut dengan profesi karena mungkin saja apakah tukang ojek disebut sebagai profesi? Tidak, karena profesi itu harus adanya pengakuan dan mereka mampu dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Selanjutnya, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian yang menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Yang saya sebutkan tadi ya, bahwa mungkin saja seorang tukang ojek itu memiliki pekerjaan, namun pekerjaan tersebut bukan profesinya. Dan juga profesi itu mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Jadi profesi itu ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang bisa yang menjadi mereka itu disebut profesi. Dan profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, ekspertis, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Berikutnya, apa sih ciri-ciri profesi itu? Oke, yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Jadi profesi itu berguna bagi masyarakat dan memiliki fungsi sosial yang contohnya saja seperti dokter. Mereka memiliki fungsi sosial yang signifikan, yaitu mengobati pasiennya atau masyarakat. Selanjutnya, profesi menuntut keterampilan tertentu yang
akan diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jika kita menjadi dokter, kita harus menjalani pendidikan yang telah ditentukan serta pelatihan-pelatihan. Jadi kita tidak saja langsung gitu menjadi dokter setelah menamatkan pendidikan. Kita harus menjalani proses-proses agar bisa disebut dengan dokter. Dan tidak semua pekerjaan atau yang bisa mengobati itu disebut dokter. Jadi harus mempunyai sertifikat dokter dulu baru bisa disebut dengan dokter. Yang ketiga yaitu ciri profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Jadi setiap profesi itu didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu ketenaga kerjaan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Nah, ciri yang keempat yaitu ada kode etik organisasi yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Jadi apabila contohnya saja dokter melakukan atau melanggar kode etik dari organisasinya, maka akan dipecat atau tidak boleh bertugas lagi. Nah, ciri yang terakhir yaitu sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material, yaitu berupa gaji bulanan. Apa sih persyaratan suatu profesi itu? Nah, yang pertama menuntut adanya keterampilan yang didasarkan konsep dan teori, ilmu pengetahuan yang mendalam, menemukan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan, memiliki kode etik, memiliki klien atau objek yang tetap seperti guru dan muridnya, dan diakui oleh masyarakat karena memang jasanya perlu dimasyarakatkan. Dan yang terakhir yaitu beberapa istilah yang bersumber dari istilah profesi, yaitu profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Mungkin seseorang yang mempunyai profesi ada yang tidak profesional dalam bekerja, contohnya saja mereka lalai, mereka melanggar kode etik dan sebagainya. Jadi dalam bekerja kita diharapkan melakukan pekerjaan secara profesional. Berikutnya yaitu profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Yang ketiga yaitu profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan meningkatkan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, saya minta maaf, bahwa karena saya dalam proses masih belajar dalam public speaking, karena ya saya jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.